iman kepercayaan kepada Allah rupanya belum sepenuhnya ada dalam diri para murid. Dan hal itu tampak dalam peristiwa usaha mereka para murid untuk menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan, yang sakit kerasukan setan. Para murid gagal. Para murid tidak bisa menyembuhkannya. Akhirnya Yesus sendirilah yang menyembuhkan anak itu. Dan saat para murid bertanya kepada Yesus, mengapa mereka tidak bisa menyembuhkan? Yesus menjawab singkat, karena kalian kurang percaya. Lalu selanjutnya Yesus mengingatkan para murid. Kita dengar bagaimana tadi Yesus bersabda, seandainya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi pun, pasti kalian bisa membuat segala sesuatu yang istilahnya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi itu, kalian dapat berkata, pindahkah dari sini kepada gunung itu, maka gunung itu pun akan pindah. Dan tiada yang mustahil untuk orang yang sungguh beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tampak di sini betapa arti pentingnya iman dalam kehidupan. Iman mempunyai kekuatan yang dahsyat, efek yang sungguh dramatis kuat dalam kehidupan kita. Apa yang dianggap oleh rasio, yang diperkirakan oleh manusia tidak mungkin terjadi, tetapi dengan iman yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin terjadi. Bahwa kenapa tadi Yesus menegur dengan keras para murid? Karena dia sungguh melihat rupanya para murid kurang atau tidak beriman dengan kesungguhan. Rupanya para murid hanya melakukan penyembuhan itu berdasarkan pikiran dan kekuatan manusiawinya belaka, tidak atau kurang melibatkan campur tangan Allah di dalam Roh Kudusnya dalam melakukan penyembuhan itu, sehingga para murid gagal melakukan penyembuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, seorang beriman yang mendalam, walau dikatakan sekecil biji sesawi, dalam setiap pemikiran, tingkah yang dilakukannya akan selalu mengikut sertakan campur tangan Allah di dalam kehidupan, supaya dengan demikian ada keseimbangan, ada keselarasan antara apa yang diusahakan, apa yang sungguh-sungguh dilakukan di dalam kehidupannya, benar-benar selaras sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan rahmat, gracia, operans yang dari Allah itu. Dan apa yang dilakukan sungguh-sungguh dijalankan bukan hanya sekedar berserah, tetapi ada usaha untuk bagaimana menjalankan kehendak Allah itu di dalam kehidupan sebagai satu gracia cooperans yang
benar-benar memadukan antara kehendak Allah dan usaha manusia itu sendiri, supaya apa yang diusahakan dilakukan juga benar-benar tidak hanya sesuai kehendak kemanusiaannya saja, tetapi menurut kehendak Allah, dan itu akan terwujud nyata dalam kehidupan langsung yang diikat dalam kasih. Orang yang beriman mendalam, orang yang sungguh menjalankan kasih akan senantiasa mudah untuk membantu, menolong orang yang diperlukan, untuk diperhatikan, untuk ditolong, seperti anak tadi. Bagaimana ia menunjukkan diri sebagai seorang yang sakit tetapi tidak berkata apa-apa, dan Yesus mau dengan kasih-Nya menyembuhkan anak itu. Iman yang penuh kasih inilah yang dikehendaki oleh Yesus pada para murid, pada kita semua tentu saja di dalam kehidupan kita. Semoga sabda Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita, sehingga kita mampu selalu melibatkan campur tangan Allah dalam setiap usaha, dalam setiap pemikiran dan perbuatan kita, dan dengan penuh kasih pada Tuhan dan sesama, serta penuh iman, taat patuh pada Tuhan demi kebahagiaan bersama. Dan kita ingat, apapun yang kita usahakan tidak mungkin kalau kita hanya menjalankannya secara manusiawi saja, tetapi kalau kehendak Allah sungguh menentukan, maka apapun yang diperkirakan oleh manusia tidak terjadi, maka akan terjadi homo proponit sed Deus disponit. Kita manusia merencanakan, kita mengusahakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Amin.